Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bila kita sudah bersepeda bertahun-tahun dan menelusuri jalur sepeda yang berbeda-beda, baik jalan datar, jalan makadam, jarak pendek, maupun bersepeda jarak jauh, menyadari bahwa bersepeda memiliki segudang keuntungan. Bersepeda adalah aktivitas yang menyehatkan, baik fisik maupun mental. Moda transportasi yang relatif mudah dan yang pasti sangat ramah lingkungan. Namun tak ada yang sempurna di dunia ini. Selalu ada sisi yang berlawanan. Dengan segudang manfaat dari bersepeda, tidak membuat semua orang menyukai bersepeda. Ada yang belum pernah mencobanya sama sekali, ada juga yang sudah bersepeda beberapa waktu, kemudian berhenti bersepeda. Banyak alasan yang menyebabkan kenapa orang-orang tidak bersepeda, setidaknya di akhir pekan. Ada yang salah persepsi, ada juga yang sudah merasakan ketidaknyamanan bersepeda. Berikut ini beberapa alasan kenapa orang tidak ingin bersepeda. Tentunya di luar tidak punya sepeda dan tidak bisa bersepeda ya. Satu, keamanan. Bersepeda di perkotaan, di jalan-jalan raya yang padat lalu lintas, merupakan tantangan tersendiri. Pengendara yang tidak melihat pesepeda, motor yang ugal-ugalan adalah musuh utama. Ketika bersepeda di jalan raya, bahaya kecelakaan terus mengancam. Walaupun Anda sudah bersepeda dengan bertanggung jawab, sesuai dengan aturan lalu lintas yang ada, dan berhati-hati. Rintangan kecil di jalan yang bagi pengemudi mobil bukan halangan yang berarti, bisa menjadi penyebab bencana bagi pesepeda. Ranting pohon yang berjatuhan, batu yang terserak, genangan lumpur bekas hujan, tumpahan minyak, dan lubang kecil di jalan dapat membuat pesepeda oleng dalam hitungan detik. Dan bila di belakangnya ada kendaraan bermotor yang melaju kencang, bisa menyenggol pesepeda dan akan berakibat fatal bagi pesepeda. Ditambah lagi, bagi para pesepeda komuter yang bersepeda di malam hari dengan lampu sepeda yang ala kadarnya, redup, ditambah penerangan jalan yang tidak memadai, akan menambah risiko kecelakaan, terutama di malam hari. Ketakutan akan risiko kecelakaan ini menimbulkan persepsi bahwa bersepeda tidak aman, dan pada akhirnya membuat orang menahan keinginan untuk bersepeda, baik di akhir pekan maupun sebagai moda transportasi sehari-hari. Solusi untuk kondisi ini adalah cari lokasi bersepeda yang aman, terutama bagi pesepeda rekreasi yang hanya bersepeda di akhir pekan. Bersepedalah di jalur yang tidak padat lalu lintasnya. Anda bisa bersepeda di taman atau di area persawahan. Bagi pesepeda komuter, coba mencari alternatif jalur yang akan dilalui, yang tidak terlalu ramai. Mungkin Anda bisa menemukan jalur bersepeda ke kantor yang melewati jalan-jalan perumahan. 2. Cuaca. Bepergian dengan mobil, laksana bepergian di dalam ruangan. Cuaca tidak menjangkau penumpang. Berbeda dengan bersepeda, hujan rintik saja bisa membuat Anda gelisah. Belum lagi cipratan lumpur yang dilindas mobil, menerpa badan dan wajah Anda. Dan celakanya, penumpang di mobil tersenyum-senyum. Di samping hujan, basah, dan cipratan air, cuaca yang panas bisa membuat orang enggan bersepeda. Apalagi di Indonesia pada umumnya, cuaca adalah godaan yang paling besar untuk tidak bersepeda. Walaupun untuk cuaca ini, pesepeda tidak sendirian. Nasib yang sama juga dirasakan oleh pesepeda motor. Sama-sama pesepeda. Hanya saja, bagi pesepeda motor, menggunakan jas hujan tidak terlalu mengganggu. Berbeda dengan pesepeda yang harus mengayuh pedal sambil menggunakan jas hujan, sedikit mengganggu. 3. Melelahkan. Bersepeda yang mengandalkan kekuatan fisik menimbulkan persepsi bagi sebagian orang bersepeda melelahkan, membutuhkan lutut yang kuat. Persepsi ini timbul setelah beberapa kali bersepeda mereka merasakan lutut terasa panas
ketika mengayuh sepeda, dan kayuhan pun terasa berat. Akhirnya, kondisi ini membuat mereka berhenti bersepeda. Tidak bisa dipungkiri, menggunakan kendaraan berbahan bakar nasi memang lebih capek dibandingkan kendaraan berbahan bakar bensin. Tetapi bila ditelisik lebih jauh, pengalaman yang tidak mengenakan tersebut disebabkan setting sepeda yang salah, sadar terlalu rendah. Sedangkan alasan bersepeda melelahkan karena kayuhan pedal yang berat, penyebabnya kurang memahami shifting sepeda. Dikira gear yang ringan adalah depan kecil, belakang kecil, atau tidak berpindah gear ketika jalan mulai menanjak. Dari kondisi ini, bila setting sepeda sudah benar dan cara shifting yang tepat, bersepeda tidak akan melelahkan. Solusinya, aturlah sepeda sesuai dengan kondisi pesepeda dan belajar untuk sedikit memahami bagaimana shifting yang benar. 4. Polusi. Tidak hanya pesepeda motor pun sama dalam kondisi ini. Disemprot asap knalpot ketika berkendara di belakang mobil, truk, dan bus. Walaupun mobil rata-rata sudah memiliki emisi gas buang yang rendah, tetap saja baunya akan menyiksa pesepeda. Sudah napas ngos-ngosan, ditambah semprotan asap knalpot. Kondisi ini membuat sebagian orang mundur untuk bersepeda bike to work. Sambil menunggu fasilitas bersepeda yang memadai, yuk bersepeda di hamparan persawahan yang setiap bulannya menyuguhkan pemandangan dan suasana yang berbeda. Terkadang mata dimanjakan oleh semburat warna emas dari padi yang menguning. Terkadang mata diterapi dengan sejuknya sawah yang menghijau. Juga disuguhkan hamparan air, seakan bersepeda membelah air. 5. Tidak ada fasilitas. Jujur, kota-kota di Indonesia belum memiliki fasilitas yang memadai bagi pesepeda. Jalur sepeda yang sering dijajah pengguna jalan lain, tidak tersedianya tempat parkir yang aman, membuat bersepeda bukan moda transportasi yang seksi. Jalur sepeda yang tidak terpisah, hanya dibatasi oleh garis saja, membuat pesepeda merasa tidak aman. Sekali lagi, walaupun Anda merasa tidak nyaman untuk bike to work, yuk main ke pedesaan di akhir pekan. Menghirup udara yang bersih akan membuat badan dan jiwa kita segar kembali. 6. Jarak tempuh terlalu jauh. Bila kita melihat Amsterdam atau Copenhagen yang terkenal sebagai kota sepeda, terkadang membuat iri. Fasilitas yang banyak, jalur bersepeda yang rapih dan aman. Tetapi permasalahannya tidak hanya fasilitas. Luas kota Amsterdam ditambah Copenhagen yang hanya 307,55 km persegi, hanya setengah dari luas kota Jakarta yang memiliki luas 661,5 km persegi. Kota yang luas tentunya memiliki jarak tempuh yang jauh pula. Nah, jarak tempuh yang jauh ini setidaknya membuat orang mundur teratur. Walaupun luas kotanya tidak terlalu luas, seperti Bandung yang hanya 167,3 km persegi, tidak terlalu jauh bila dibandingkan Amsterdam, tetapi kontur yang berbukit membutuhkan effort yang besar pula. Amsterdam walaupun luas, tetapi kontur kotanya datar. 7. Biaya tak terduga. Bagian ini biasanya yang membuat orang tidak ingin bersepeda. Apalagi bila bersepeda bersama komunitas yang salah satu anggotanya adalah si dia. Bersepeda sebenarnya tidak perlu yang mahal. Sepeda lipat dengan harga di bawah 1 jutaan pun sudah cukup. Hanya saja, gara-gara kompor, kita terbujuk untuk membeli helm yang mahal, lampu teknologi terbaru, atau menggunakan pakaian berbahan likra yang mahal, train terbaru yang canggih, walaupun sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, ditambah sepatu sepeda yang harganya bisa melebihi harga sepeda, total pengeluaran pun akan semakin besar. Nah, gara-gara ini, sebagian orang berpikir 2 kali untuk bersepeda. Solusinya, bersepedalah sendiri. Tidak ada yang menilai, tidak ada yang cerewet. 8. Cedera. Pesepeda yang berhenti bersepeda biasanya karena merasakan bahwa bersepeda membuat badan sakit.
cedera, dan lain-lain. Pengalaman bersepeda yang tidak mengenakan tersebut membuat mereka berhenti bersepeda. Sebenarnya bersepeda itu aman dan nyaman, asalkan setting sepeda, pemilihan sepeda yang pas, dan cara bersepeda yang tepat. Tidak perlu mahal, cukup pilih sepeda yang sesuai, dan atur sesuai dengan postur tubuh, dan sedikit memahami bagaimana bersepeda yang benar. 9. Takut berkeringat. Permasalahan yang dihadapi oleh kebanyakan pesepeda komuter adalah kekhawatiran tiba di kantor badan penuh keringat, harus berganti pakaian, yang berarti harus membawa pakaian ganti dari rumah. Ada sebagian orang yang merasa ribet, harus membawa pakaian, mandi lagi di kantor, dan lain-lain. Solusinya gampang, simpan pakaian kerja di kantor untuk kebutuhan seminggu, dan di akhir pekan, bawa kembali ke rumah untuk dicuci. Sedangkan ketakutan terlalu berkeringat, usahakan bersepeda dengan giring yang ringan, tidak menggunakan torsi yang tinggi, dan usahakan berangkat ketika cuaca masih sejuk. Anda bisa berangkat lebih awal ketika cuaca tidak terlalu panas. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.